Hafiz, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 di Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan memaparkan tugas, yaitu ada 4. Yang pertama itu penyesuaian pekerjaan, yang kedua penyesuaian diri, yang ketiga itu ada perkawinan pada usia lanjut, dan yang keempat ada pola hidup. Ya, jadi untuk materi penyesuaian kerja itu bahwasannya Dawis dan Lovquist mengemukakan bahwa penyesuaian kerja merupakan proses yang berkesinambungan dinamis dari para pekerja untuk berprestasi dan menjaga hubungannya dengan lingkungan kerja. Artinya, teori penyesuaian kerja ini memerlukan rentang waktu yang relatif lama dalam masa jabatan. Jadi, definisi penyesuaian kerja. Teori penyesuaian kerja merupakan bagian terakhir dari urutan teori trade and type. Teori penyesuaian kerja pertama kali dikembangkan oleh Rene Dawis dan Lovquist. Dawis dan Lovquist mengemukakan bahwa penyesuaian kerja merupakan proses yang berkesinambungan dan dinamis dari para pekerja untuk berprestasi dan menjaga hubungan dengan lingkungan kerja. Artinya, teori penyesuaian kerja ini memerlukan rentang waktu yang relatif lama dalam masa jabatan. Hal ini berhubungan dengan masa jabatan, konsep kerja, serta penampilan dalam bekerja. Kelemahan teori penyesuaian kerja ini adalah apabila seorang salah dalam pemilihan karirnya, maka akan mengganggu performasinya dalam bekerja. Pada umumnya, interaksi orang atau individu dan lingkungan yang harmonis akan terlihat dalam performasi pribadi berikut: pemilihan jabatan lebih stabil, prestasi jabatan lebih tinggi, prestasi akademis lebih tinggi, pemilihan stabilitas pribadi yang lebih baik, mencapai kepuasan yang lebih besar. Kiranya interaksi yang harmonis menghasilkan akibat-akibat tersebut, karena menurut ketentuan mereka melibatkan situasi di mana tugas dan masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan yang paling sesuai dengan kemampuan orang. Lovquist mendefinisikan penyesuaian kerja sebagai hubungan antara individu dengan lingkungan kerja. Hubungan keduanya dapat digambarkan dengan hubungan yang harmonis antara individu dengan lingkungannya. Kecocokan individu dengan lingkungannya, begitu juga sebaliknya, dan hubungan saling melengkapi antara individu dengan lingkungan. Kedua itu ada penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu merupakan proses psikologis di mana seseorang mengatur atau mengatasi berbagai tuntutan dan tekanan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penyesuaian diri? Ya, penyesuaian diri merupakan proses psikologis di mana seseorang mengatur atau mengatasi berbagai tuntutan dan tekanan. Menurut Schneider pada tahun 1964, penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya. Ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Jadi, bentuk penyesuaian diri itu kalau di dalam perguruan tinggi itu ada beberapa ini. Yang pertama itu ada penyesuaian diri akademik, penyesuaian diri sosial, penyesuaian diri emosional, kelekatan pada institusi,
Ya mungkin segitulah, cukup ya. Ada berapa tadi? Jadi ada 4. Nah, keempat, bentuk penyesuaian diri tersebut bisa saja semuanya berjalan dengan baik. Akan ada saatnya di mana mahasiswa mengeluh perkuliahan yang padat, tugasnya yang banyak, sulit mencari teman yang cocok, kangen rumah, dan lainnya. Namun, hal itu merupakan proses yang wajar saja terjadi pada mahasiswa baru. Bentuk keberhasilan penyesuaian diri setiap mahasiswa pun akan berbeda. Ada yang dapat menyesuaikan diri secara akademik, namun mengalami kesulitan dalam berhubungan sosial dengan orang lain di lingkungan kampus, begitu juga sebaliknya. Ada juga yang hanya mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri secara emosional. Ya, dari yang ketiga ada perkawinan pada usia lanjut. Jadi perkawinan pada usia lanjut adalah pernikahan yang kedua dalam hidupnya setelah lama mereka berstatus janda atau duda, karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keharmonisan rumah tangga pada pernikahan lanjut usia. Jadi misalkan ya, pria yang menikah kembali di usia lanjut untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, sedangkan wanita sebaliknya, pria membutuhkan seseorang yang menjadi tujuannya, sedangkan wanita ingin seseorang yang dapat menemaninya pergi bersama, ujar Dr. Kate Davidson, salah seorang penulis buku Intimacy in Later Life, seperti dikutip dari laman The Guardian. Tidak hanya itu, mereka yang menikah pada usia lanjut, menurut terapis hubungan Christina Fraser, mungkin berharap sanggup memperbaiki kesalahan dalam pernikahan mereka sebelumnya. Ketika mereka menikah, mereka mungkin akan belajar dari segala mana pernikahan sebelumnya sehingga bisa memaknai kembali masa tua mereka. Maka tidak heran kejujuran komunikasi, saling mendampingi, rasa saling menghargai, dan sikap rasa positif jadi 5 faktor penting dalam pernikahan di usia lanjut. Dari kelima faktor tersebut, kejujuran merupakan faktor kunci seperti dikutip dari laman Psychology Today. Karena seiring bertambahnya usia, seseorang dianggap semakin mampu menerima dirinya sendiri dan menyadari sebuah hubungan akan mampu bertahan lama jika kedua belah pihak saling terbuka satu sama lain. Selain ingin punya teman hidup, menurut psikologi Nancy Kalis dalam artikelnya di Psychology Today, punya banyak kesukaan yang sama yang juga bisa menjadi salah satu alasan seorang memutuskan untuk menikah lagi pada usia senja. Menurutnya, di luar lanjut, seseorang akan lebih membutuhkan teman agar terhindar dari waktu-waktu yang jenuh menyendiri, karena sudah tak lagi bekerja dan jauh dari anak-anak yang telah dewasa. Kadang pernikahan di usia senja memang bukan lagi urusan jatuh cinta pada siapa, melainkan kebutuhan pasangan untuk saling mengurus diri. Tapi bukan berarti orang-orang lansia tak bisa jatuh cinta lagi. Dalam rentang 17 tahun penelitianku tentang pasangan yang menemukan lagi cinta lamanya, biasanya cinta pertama di masa remaja mereka, aku bertemu dan berbincang dengan banyak sekali pria dan wanita yang punya pernikahan pertama yang menakjubkan, dan mereka hancur sekali ketika pasangannya meninggal, serta berpikir kalau hidup juga turut berakhir bersama kematian pasangannya. Dan ini kita ke materi yang keempat, yaitu pola hidup. Pada dasarnya adalah suatu kesatuan program yang meliputi program kesehatan, kesegaran zaman, gizi, dan aktivitas rekreasi. Bila dilaksanakan dengan baik dan benar, akan mendukung tercapainya produktivitas kerja yang tinggi, memiliki rasa percaya diri, dan hidup seimbang.
Jadi pola hidup itu biasanya untuk kebugaran tubuh agar bisa menjalani aktivitas-aktivitas seperti biasanya, seperti aktivitas fisik dan mental melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat reaktif. Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pola hidup sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berpenampilan lebih baik, lebih sehat dan ceria. Yang kedua itu dapat tidur nyenyak. Yang ketiga dapat menikmati kehidupan sosial baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat itu dapat berjalan atau berkarya lebih baik. Dan yang kelima itu meningkatkan produktivitas kerja, berpikir sehat dan positif. Dan yang keenam itu merasa tentram dan nyaman. Yang ketujuh itu memiliki rasa percaya diri dan hidup seimbang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 ayat Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi intinya kita harus menjaga pola hidup agar lebih baik lagi dan jaga kesehatan agar bisa menjalani aktivitas dengan semangat. Sekian, saya Haidar Hafiz. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.